Bapak Agus ya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Anna. Setelah anna ini man atau min? Anna di sini man atau min? Man atau min, Bapak Sri Hartono? Apa? Min. Hal sahih, apakah sahih min, Bapak Ismam? Sahih min. Ada yang jawab man? Man, kenapa man? Kalau man bagaimana bacanya? Kalau man berarti setelahnya apa biasanya? Fi'il. Ya, kalau min setelahnya apa? Isim. Kalau isim berarti dibaca isim apa ini? Isim tafdil. Ya, bagus. Jadi bacanya adalah baca apa? Min. Anna min aksarin nasi imanan. Bahwasanya di antara manusia yang paling banyak imannya. Gitu ya. Min aksarin nasi iman. Maksudnya adalah manusia yang banyak iman itu maksudnya apa? Tinggi imannya, bagus. Ana min aksari nasi imanan. Nah, pertanyaannya, iman itu marfu, mansub atau majrur? Mansub. Kenapa mansub, Mas Rakil? Ana min aksarin nasi. An-nasi jelas ya? Mudhafun ilaih. Biasanya setelah mudhaf isim tafdil mudhaf ilaihnya. Anna min aksarin nas. Apa? Hal. Apa ciri-ciri hal? Ciri-ciri hal itu adalah isim sifat. Hal itu bukan masdar. Hal bukan masdar. Imanan masdar bukan? Masdar ya? Nah, masdar, iman itu masdar. Hal itu isim sifat. Bukan masdar. Masdar Niko? Isim annanya. Isim anna. Berarti min aksar ini sibul jumlah khabar anna ya. Dan imanan adalah isim ananya. Hal sahih. Bapak Mahfud. Imanan ma i'rabuhu wa ma wadifatuhu. Bapak Agus. Nggih. Naat kemana? Bisa enggak? Iman kan enggak ada alif lamnya. Enggak bisa ya? Karena takyinnya beda, kejelasannya beda. Ma'rifat, nakirah harusnya. Bapak Sri Hartono? Apa? Maf'ul bi. Hal sahih? Mas Giri? Maf'ul bi? Isim ana. Mas Ismail? Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Tamyiz itu sering sekali tamyiz itu jatuh atau muncul setelah isim tafdil. Kalau kita baca surat Al-Kahfi kan ana aksaru minka malan wa waladan. Ana aksaru minka zaujatan. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Boleh enggak?
Boleh nggak seseorang mengatakan ana aktsaru minka zaujatan? Nggak boleh ya. Itu namanya membangga-banggakan banyak-banyakan istri gitu. Kan nggak boleh. Anak aktsaru minka saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Istrinya. Maksudnya istri saya lebih banyak dari istrimu kan itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh istilahnya pamer atau membanggakan hartanya, istrinya, keturunannya. Jadi poligami itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi apa? Ladang amal. Ladang amal benar nggak? Ladang amal atau tanggung jawab besar? Atau mana? Ya. Satu aja belum Ustaz, udah mikir lagi. Apa? Iya. Makanya kan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Tafakhur saling mengatakan. Wa tafakhurun bainakum. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Memperbanyak apa? Harta dan keturunan. Ya, tafakhur. Ya. Intinya yang membanggakan sebuah kelebihan itu ya dikhawatirkan apa? Masuk ke dalam hal ujub tadi. Kadang ibu-ibu ketika arisan menceritakan anaknya gini-gini, tujuannya apa? Apakah untuk membanggakan atau tahadus bin nikmah? Ini beda ya. Beda antara tahadus bin nikmah dan membangga-banggakan. Kalau tahadus bin nikmah itu kan menceritakan apa? Kenikmatan yang sudah dialami, ya, sudah didapati maksudnya. Tapi apa? Tahadus bin nikmah itu harus hati-hati juga. Nanti tahadus bin nikmah kepada orang yang hasad. Wah, gitu ya. Atau kita tahadus bin nikmah tapi menjadikan orang yang malah hasad ke kita. Gitu kan. Jadi tidak semua nikmat itu diceritakan ke semua orang. Ya, cari yang benar-benar dia itu apa? Cinta kepada kita lillah gitu kan, karena Allah gitu. Ya, tergantung niat yang tadi nggih, iya. Jadi imanan apa? Tamyiz anna min aksarin nasi imanan. Bahwasanya di antara manusia yang paling banyak, paling tinggi imannya. Man atau min ini setelah imanan? Man, karena setelahnya apa? Fi'il, qada, yaqudu. Berarti man ini mana apa? Man mausul. Man mausul i'rabnya apa? Mas Abid. Man mausul di sini i'rabnya apa? Apa? Di mahal raf'in. Kenapa? Apa? Fi mahali raf'in sebagai fi mahali nasbin sebagai isim anna. Ya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik. Fi mahali nasbin sebagai apa? Isim anna. Ini kan setelah ana terus sibul jumlah ya. Setelah ana itu ada sibul jumlah, menunjukkan bahwasannya sibul jumlah tersebut adalah khobar ananya. Tinggal kita mencari mana isim ananya. Adalah isim ana adalah man mausul di sini. Man qada nafas. Man qada nafas. Nafas di sini i'rabnya apa? Asragil. Apa? Nasab, kenapa nasab? Maf'ul bih, Masya Allah, barakallahu fiik.
Man qada nafsahu wa hawahu. Hawa di sini i'rabnya apa? Bapak Poniman. Ma i'rab hawa huna? Apa? Ataf ke mana? Ataf ke nafs. Bagus, barakallahu fiik. Berarti dia i'rabnya apa, ikhwan? Nasab. Bagus. Hawahu itu adalah nasab hawanya. Hawa ini nasab karena ataf ke nafsa. Tanda nasabnya apa hawa? Fathah muqaddarah karena isim maksur. Jadi ikhwah, anna min aksarin nasi imanan, bahwasanya manusia yang tinggi imannya, di antara manusia yang tinggi imannya adalah man qada nafsahu wa hawahu. Adalah orang yang bisa menyetir, mengendalikan maksudnya. Mengendalikan apa? Jiwa dan hawanya. Nafsu dan hawanya. Maksudnya yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Man qada nafsahu wa hawahu. Hatta takun, ada hatta berarti takuna. Oke, bagus. Barakallahu fiik. Ingat bahasanya hatta itu menasabkan apa? Fi'il mudhari'. Hatta takuna. Orang yang mengendalikan hawa nafsunya hatta takuna, sehingga hatta takuna. Mana isim kanannya? Mana isim kanannya? Mana isim kanannya? Mas Jatmiko. Ada takunu kan? Takunu kan kana. Mana isim kanannya di sini? Ada nggak isim kanannya? Mana isim kanannya Bapak Ismam? Mas Ahmad. Mana isim kanannya? Mas Bapak Mahfud. Domir? Takdiruhu? Kalau saya harus tahu takdiruhunya. Takdiruhu? Takun. Berarti takdiruhu? Takdiruhu antalah ya. Takdiruhu apa ya, Pak? Iya, kembali ke hawa nafsu. Hatta takuna. Ya, dari takun isim kanannya adalah dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali ke hawa nafsu tadi, nafsu hawahu. Nah, setelah takuna ini bacanya isim atau fi'il? Isim atau fi'il Bapak Sri Hartono? Sehingga bacanya bagaimana? Hatta takuna. Apa? Wafaqi. Kenapa wafaqi? Kenapa Jen? Mudhaf ilaih. Hatta takuna kan nggak mungkin mudhaf ya, fiil. Bapak Ismam, bacanya bagaimana? Isim atau fiil ini, Mas Giri? Isim bacanya berarti? Bagus, Masya Allah, mumtaz. Hatta takuna wifqa.
Kenapa wifqa nasab sebagai khobar ana. Khobar takunu barakallahu fiik. Hatta takuna wifqa asyari ati sebagai mudhaf ilaihnya. Jadi apa? Orang yang paling tinggi imannya itu yang bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga sesuai dengan syariat. Wifqa syariat itu sesuai dengan apa? Syariat. Fal hawa kedudukannya sebagai apa? Fal hawa mubtada, qismani khobarnya. Fal hawa qismani, hawa nafsu itu ada dua macam. Apa sih? Mahmudun wa matmumun. Itu hawa yang terpuji dan tercela. Kalau nggak ada hawa nafsu, manusia nggak punya hawa nafsu, maka nggak makan, nggak minum. Dari malaikat ya. Bahkan nggak menikah ya, nggak menikah. Al-hawal mahmud, al-hawal mahmud. Al-hawal mahmud, ya. Al-hawa ini sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Al-mahmud sebagai naatnya. Mana khobarnya? Alladzi, bagus. Al-hawal mahmudu, hawa nafsu yang terpuji, ya. Alladzi yakunu lisyariah, adalah hawa nafsu yang tunduk kepada syariat. Ya. Ammal hawa lisyahwat, adapun hawa nafsu kepada syahwat, hawa nafsu kepada syahwat, kepada hal-hal yang diingini ya, syahwat, ya, hal-hal yang diingini. Jadi bukan syahwat itu bukan harus apa, istilahnya bukan hanya lemah syahwat saja, ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Syahwat kan hal-hal yang diingini. Itu adalah amal hawa lisyahwat, adapun hawa nafsu, ya, terhadap syahwat, hal-hal yang diinginkan, wa huwal muradu, itu adalah yang dimaksud indal itlaq, ketika apa? Penyebutan secara mutlak. Indah, ya, ketika apa? Nafsu saja. Indah itu nafsu, nggak ada nafsul matmumah atau nafsul mahmudah gitu ya. Jadi kalau hawa nafsu disebutkan secara mutlak, maka di sini identik dengan apa? Yang matmum tadi. Karena yang dilihat dominannya hawa nafsu itu adalah la ammaratun bisu. Tapi ada hawa nafsu yang bermanfaat. Ini tadi hawa nafsu untuk keberlangsungan hidup, untuk apa? Keturunan manusia. Fahuwal hawal matmum, maka itu adalah hawa yang tercela. Itu hawa kepada syahwat, dan itu adalah ketika penyebutan secara itlaqnya, secara mutlaknya. Yang ketiga, al-faedah as-salisah, wujubu tahkimis syariah. Wujubu tahkimi, mudhaf ilaih ya. Wujubu tahkimis syariati, mudhaf ilaih lagi. Wajib menjadikan hakim syariat. Jadi apa? Wajib menjadikan syariat sebagai apa? Hakim, pemutus, penentu, boleh atau enggak ya, bukan hawa nafsu. Jadi janganlah jadikan hawa nafsu sebagai penentu, sebagai hakimnya. Tapi wujubu tahkimi syariah.
Kemudian qawaid minal hadis. Ini insya Allah ada berapa qawaid ini? Ada 2 qawaid ya. Ada 2 qawaid. 3. Ada 3 qawaid, benar sekali. Ya, ada pertanyaan ya tentang faedah ustanbatah minal hadis al-arba'un. Usahakan nanti belajar yang rajin semuanya agar nanti naik kelas 2. Kelas 2 ya. Jadi nanti kalau seandainya ingin mengulangi, usahakan naik kelas 2, nanti biar ulanginya di kelas 2. Meskipun kalau mengulangi di kelas 2 itu lebih berat. Gitu ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini, ikhwah. Kita lanjutkan untuk qawaidnya di pertemuan yang akan datang. Wa nasallahu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.